Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon izin kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Konseling Lintas Budaya, Ibu Hayu Septiani MPD. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nur Sulistianingrum, Tasya Iyasya, dan Yuda Wahyu Murseto. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi konseling lintas budaya tentang diskusi kebudayaan, yaitu budaya Sunda dan budaya Jawa. Baik, materi yang pertama yang akan saya bahas mengenai budaya Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tasya Iyasya, NPM 2018-015-0024. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebudayaan Sunda. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai sejarah, aksara, dan bahasa Sunda. Sesuai dengan prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa Barat seperti prasasti Kebun Kopi, Ciarutan, Jambu, dan Tugu yang ditemukan kira-kira 450 tahun Masehi. Nah, aksara pertama kali digunakan di Jawa Barat yaitu atau aksara Sunda sangat dipengaruhi aksara India yaitu Pallava, dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sanskerta. Nah, setelah itu di daerah Ciampea Bogor ditemukan prasasti Kebun Kopi II pada tahun 536 Masehi yang berbahasa Melayu kuno. Lalu pada abad ke-8 sampai ke-16 sekitar zaman kerajaan Sunda pada masa Pajajaran dan Galuh ditemukan prasasti dan piagam. Selain itu ditemukan pula naskah-naskah tertua seperti cerita Parahyangan, cerita Ratu Pakuan, dan lain sebagainya. Kemudian aksara-aksara tersebut diperkirakan sebagai aksara Sunda kuno sebagai cikal bakal aksara Sunda Kagangan. Setelah masuknya pengaruh Kesultanan Mataram pada abad ke-16, aksara Hanacaraka atau Cacarakan diperkenalkan dan terus dipakai dan diajarkan di sekolah-sekolah sampai abad ke-20. Kemudian tulisan dengan huruf Latin diperkenalkan pada awal abad ke-20 dan sekarang mendominasi sastra tulisan berbahasa Sunda. Lalu pada awal tahun 2000-an, pada umumnya masyarakat Jawa Barat hanya mengenal adanya satu jenis aksara yaitu aksara Sunda. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ada 4 jenis aksara yang menyandang nama aksara Sunda, yaitu aksara Sunda kuno, aksara Sunda Cacarakan, aksara Sunda Pegon, dan aksara Sunda Baku. Nah, aksara Sunda Baku merupakan modifikasi antara Sunda kuno yang telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menulis bahasa Sunda kontemporer. Lalu modifikasi tersebut meliputi penambahan huruf iya dan fa. Nah, lalu penggunaan re pepet dan le pepet dan perubahan huruf na dan ma. Nah, aksara Sunda kuno sebagaimana digunakan pada naskah-naskah lontar dari abad 15 sampai 17. Lalu di sini ada tabel bahasa dan aksara yang digunakan di Tatar Sunda. Yang pertama yaitu pada waktu 400 sampai 450 aksara digunakan Pallava, bahasanya itu Sanskerta. Kemudian bukti tulisnya ada prasasti Kebun Kopi, Ciarutan, Jambu, dan Tugu. Lalu ada abad ke-8 sampai ke-13, aksaranya itu Jawa kuno, bahasanya Jawa kuno, bukti tulisannya yaitu ada prasasti Sanghyang Tapak dan batu tulis Bogor. Kemudian abad ke-16 aksaranya itu Sunda kuno, yaitu ada aksara Sunda kuno
kuno, aksara Sunda Cacarakan, aksara Sunda Pegon, aksara Sunda Baku, dan aksara Latin. Biasanya Melayu kuno, lalu bukti tulisannya ada prasasti Kebon Kopi 2, naskah lontar, arsip piagam perjanjian. Kemudian tradisi kebudayaan suku Sunda. Nah, di sini tradisinya banyak sekali yang akan saya sebutkan beberapa. Yang pertama yaitu tradisi Serentahun. Suku Sunda, Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat masih kental dengan tradisi ini. Nah, Serentahun merupakan upacara adat panen padi yang dilaksanakan setiap tahun. Nah, Serentahun berasal dari bahasa Sunda yaitu seren yang berarti serah atau seserahan, yaitu menyerahkan. Nah, kata tahun yang berarti tahun, sehingga Serentahun memiliki arti serah terima dari tahun lalu ke tahun yang akan datang sebagai bagian dari rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua hasil pertanian yang mereka dapatkan. Kemudian ada tradisi ngaruat bumi. Nah, tradisi ini bisa ditemui di daerah Bancai. Ngaruat bumi merupakan tradisi yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Maha Pencipta dan juga sebagai penghormatan kepada leluhur. Nah, tradisi ruatan bumi di Kampung Bancai dilaksanakan pada hari Rabu akhir bulan atau bulan Zulhijjah atau menjelang tahun baru Islam. Nah, ngaruat bumi sendiri berasal dari bahasa Sunda. Ngaruat yaitu ngerawat atau ngarawat yang memiliki arti memelihara atau mengumpulkan. Nah, ngaruat bumi dapat diartikan mengumpulkan anggota masyarakat dan hasil bumi, baik bahan mentah, setengah jadi maupun yang sudah jadi atau matang. Kemudian ada tradisi pesta tahun. Nah, tradisi pesta tahun dilaksanakan di Sungai Bondet, Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon. Nah, pesta laut ini semacam ritual di laut yang dilakukan oleh para nelayan setiap tahun di Sungai Bondet. Lalu teknis dari tradisi ini dengan cara menghanyutkan kepala kerbau dan sesajen lainnya ke laut. Lalu, tradisi ini bermakna ungkapan rasa syukur kepada Maha Pencipta atas berkat dan rezeki berlimpah berupa hasil tangkapan di laut. Lalu ada tradisi malam takbiran atau ngadulak. Nah, tradisi ini berhubungan erat dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, ngadulak memiliki arti memukul beduk. Kegiatan ini dilakukan pada saat malam takbiran oleh anak kecil sampai remaja yang berkeliling sambil memukul beduk untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kemudian ada tradisi jelang Ramadan atau nyekar. Nah, tradisi ini sebenarnya banyak dilakukan di berbagai suku di Indonesia, namun namanya berbeda-beda. Nah, di daerah Sunda sendiri, nyekar adalah tradisi menjelang bulan Ramadan di mana warga berziarah ke makam keluarga. Nah, lalu ada tradisi ngateran. Nah, tradisi ngateran yaitu tradisi Sunda di mana beberapa mengunjungi atau bersilaturahmi membawa makanan yang dimasukkan ke dalam rantang atau tempat makan. Lalu tradisi ini biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Kemudian ada tradisi sungkeman. Nah, sungkeman adalah tradisi yang dilakukan tepat setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, cara melakukan tradisi ini ialah sungkem atau maaf-maafan sesama keluarga dan kerabat yang dilakukan anak kepada orang tua, kemudian diikuti oleh kerabat dan tetangga. Kemudian ada tradisi tingkeban. Nah, tingkeban merupakan suatu tradisi ungkapan selamat kepada orang yang mendapatkan kehamilan. Nah, biasanya dilakukan saat usia kehamilan 7 bulan. Nah, tingkeban hanya dilakukan bila anak yang dikandung adalah anak pertama bagi si ibu dan si ayah. Kemudian
Subtemanya yang berikutnya adalah ciri-ciri atau karakteristik kebudayaan Sunda. Yang pertama yaitu adalah bahasa. Suku Sunda berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda yang digunakan memiliki dialek khas dari daerah-daerah di Jawa Barat. Misalnya, Sunda Banten, Cirebon, Sunda Jawa Tengah yang biasanya eksis di daerah-daerah perbatasan. Kemudian ada alat musik. Suku Sunda punya alat musik khas yang terbuat dari bambu, yaitu angklung. Nah, angklung sendiri merupakan alat musik tradisional yang terkenal hingga ke mancanegara. Cara mainkannya dengan digoyang. Lalu ada tari tradisional. Nah, suku Sunda memiliki beragam tari tradisional, yaitu tari jaipong, tari topeng, tari rampak gendang, tari merak. Nah, lalu kemudian ada rumah adat. Rumah adat Sunda adalah rumah panggung. Rumah ini digunakan dengan tinggi sekitar 1 meter di atas permukaan tanah. Alasannya disisakan ruangan di bawahnya adalah sebagai tempat mengikat hewan peliharaan. Sementara itu, tangga untuk naik ke rumah adat suku Sunda dinamakan golodog. Nah, rumah suku ini memiliki atap yang beragam seperti jolopong tagung, lalu badak helai, perahu kumerep, jublek nangkuk, capit gunting, dan buku pongpok. Kemudian ada masakan khas Sunda. Makanan Sunda memiliki ciri kesegaran bahannya. Lalap terkenal dimakan dengan sambal dan juga keredok, menunjukkan kegemaran orang Sunda terhadap sayuran mentah. Masakan Sunda menampakkan cita rasa yang ringan, sederhana dan berkisar pada rasa gurih, asin, asam segar, manis, hingga pedas. Nah, kemudian materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu mengenai kebudayaan Jawa yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sulistiani Ngrum dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membawakan atau diskusi mengenai kebudayaan Jawa. Baik teman-teman, sebelum itu mari kita mulai ya. Kita masuk pertama yaitu mengenai sejarah kebudayaan Jawa. Nah, suku Jawa merupakan suku terbesar yang berada di Indonesia. Suku ini terkenal akan tata krama, lemah lembut, dan sopan santunnya. Kebesaran suku Jawa tidak terlepas dari sejarah panjangnya. Hasil kebudayaan berupa peradaban suku Jawa menjadi salah satu yang paling maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan adidaya yang berdiri di tanah Jawa beserta beragam warisannya yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Nah, misalnya kerajaan Mataram dan Majapahit serta candi-candi yang masih berdiri kokoh pada saat ini seperti Candi Borobudur ataupun Prambanan. Hal tersebut menjadi bukti besarnya kekuatan yang pernah berjaya di suku Jawa. Selain itu, sebagian besar suku Jawa juga masih mempercayai mitos-mitos leluhurnya. Nah, menurut arkeolog, teori asal-usul suku Jawa pertama kali dikemukakan oleh para arkeolog. Mereka meyakini bahwa nenek moyang suku Jawa adalah penduduk pribumi yang tinggal jutaan tahun di pulau tersebut. Berdasarkan berbagai penelitian, arkeolog menemukan beberapa fosil manusia purba ya, yang dipercaya sebagai asal-usul suku Jawa. Nah, fosil tersebut dilakukan tes DNA yang menyatakan tidak ada perbedaan yang jauh antara satu dan lainnya. Hal ini akhirnya diyakini atau dipercaya oleh ahli arkeolog sebagai asal-usul keberadaan dari suku Jawa. Nah, kemudian ada menurut sejarawan asal Belanda, Prof. Dr. Herken mengungkapkan pada penelitiannya pada tahun 1899,
Ia menyebutkan bahasa daerah Indonesia mirip antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ditarik kesimpulan jika bahasa tersebut berasal dari akar rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Hal itu meyakini sejarawan sebagai asal-usul terbentuknya dari suku Jawa. Nah, pada Badat Tanah Jawa menceritakan bahwa masyarakat Jawa berasal dari kerajaan Keling dan Kalingga yang berada di daerah India Selatan. Salah satu pangeran kerajaan Keling yang tersisih akibat perebutan kekuasaan pergi meninggalkan kerajaan dan diikuti oleh para pengikutnya. Pangeran Keling ini pergi sangat jauh dari kerajaan. Akhirnya Pangeran Keling menemukan sebuah pulau kecil yang belum berpenghuni dan melakukan gotong royong untuk membangun sebuah kerajaan, membangun sebuah pemukiman bersama pengikutnya. Yang kemudian pulau ini diberi nama Pulau Jawa Cerkawara. Hal tersebut menjadikan keturunan pangeran dan para pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang dari suku Jawa. Kemudian ada sejarawan yang mengatakan bahwa surat kuno keraton pada saat itu adalah Keraton Malang bercerita mengenai asal-usul penduduk Jawa yang berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 Masehi. Nah, Raja Turki tersebut mengirim rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan mereka yang belum berpenghuni. Akhirnya mereka menemukan tanah yang subur dan memiliki aneka bahan pangan. Semakin lama semakin banyak migrasi yang datang ke pulau ini dan akhirnya pulau tersebut diberi nama Tanah Jawi karena terdapat banyak tanaman Jawi. Nah, asal-usul suku Jawa kali ini menyebutkan bahwa pada zaman dahulu beberapa pulau di Kepulauan Nusantara menyatu dengan daratan Asia dan Australia hingga terjadi musibah yang menyebabkan meningkatnya permukaan air laut yang merendam beberapa daratan dan memisahkan pulau-pulau tersebut dari daratan dan memunculkan pulau-pulau baru seperti Pulau Jawa. Nah, menurut tulisan kuno India, Aji Saka menjadi orang pertama yang menemukan dan menginjakan kaki di tanah Jawa pertama kali. Sehingga Aji Saka beserta para pengawalnya juga pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang dari suku Jawa. Nah, kemudian ada beberapa tradisi dari kebudayaan Jawa. Yang pertama adalah tradisi Tingkeban. Nah, tradisi Tingkeban ini merupakan upacara adat yang dilakukan oleh seseorang perempuan yang hamil dengan kandungan usia 7 bulan. Dalam upacara Tingkeban atau mitoni ini meliputi acara siraman bunga serta doa-doa agar kandungannya selamat sampai hari persalinannya tiba. Kemudian ada tradisi Tidak Sinten. Tradisi Tidak Sinten ini merupakan adat di mana bayi mulai berjalan yang dimasukkan ke dalam sangkar ayam. Upacara turun-temurun ini dilakukan dengan tujuan sebagai rasa syukur orang tua atas kesehatan anaknya yang sudah bisa menepaki alam sekitarnya. Kemudian ada tradisi pernikahan adat Jawa. Pernikahan adat Jawa terkenal dengan tradisi dan budayanya yang unik. Hal ini karena banyak tahapan dan proses yang harus dilakukan seperti siraman, midodareni, serah-serahan, kemudian ada upacara ngetik, balangan suruh, nyantri, kemudian ada ritual kacar kucur, temu penganten, ada ritual damar kalimah dan upacara sungkeman. Lalu kemudian yang keempat adanya tradisi selamatan. Selamatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk mendoakan para leluhur agar diberikan ketentraman. Upacara ini merupakan hasil akulturasi dari Jawa dan juga Islam. Kemudian ada tradisi larung sesaji. Nah, tradisi larung sesaji ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang hidup di pesisir pantai. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan ikan serta keselamatan dalam berusaha atau dalam usahanya. Nah, biasanya dalam tradisi ini masyarakat menyembelih hewan yang dilarungkan pada tanggal 1 Muharram.
Dan yang terakhir adalah tradisi kebo-keboan. Nah, tradisi kebo-keboan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk menolak segala bentuk bala atau musibah pada hasil panen mereka. Dalam tradisi ini ada 30 orang yang didandani menyerupai kerbau dan diarak untuk berkeliling kampung. Nah, saat berkeliling mereka juga berjalan layaknya kerbau yang sedang membajak sawah. Seperti itu dari beberapa tradisi kebudayaan dari suku Jawa. Kemudian ada ciri-ciri atau karakteristik kebudayaan Jawa. Yang pertama yaitu mengenai bahasa. Bahasa suku Jawa ini memiliki kurang lebih huruf aksara Jawa yaitu Hono, Coroko, Doto, Sowolo, Podo, Joyoyo, Mogo, Botongo. Nah, sekilas jika orang belum pernah melihat aksara Jawa ini, mungkin menganggap bahwa aksara Jawa tersebut hampir mirip dengan tulisan aksara yang ada di negara Thailand. Namun hal tersebut sangat berbeda, entah dari makna maupun bentuk aksaranya. Lalu ada dari bahasa itu sendiri ya, dari bahasa suku Jawa tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bahasa Ngoko Lugu, yang kedua bahasa Ngoko Halus atau Adap, yang ketiga ada bahasa Kromo Lugu atau Madya, dan yang keempat adalah bahasa Kromo Alus atau Inggil. Nah, bahasa Ngoko Lugu atau Watah ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi antara orang yang sepantaran, orang yang pangkatnya tinggi kepada orang yang memiliki pangkat di bawahnya, seperti orang tua kepada anaknya. Kemudian ada bahasa Ngoko Alus atau Adab. Nah, bahasa ini biasanya digunakan saat orang yang lebih tua berbicara ke anak yang jarang bertemu atau ke orang yang jarang bertemu. Kemudian ada bahasa Kromo Lugu. Bahasa ini biasanya digunakan untuk orang yang belum kenal. Dan yang terakhir adalah bahasa Kromo Alus atau Inggil. Biasanya bahasa ini digunakan saat anak berbicara ke orang tuanya sebagai bentuk penghormatan dan sifat sopan santun anak kepada orang tuanya. Lalu ciri yang kedua adalah alat musik. Salah satu alat musik khas suku Jawa adalah gamelan. Alat musik tersebut biasanya dimainkan pada saat pertunjukan wayang ataupun campur sari. Nah, musik gamelan ini terbuat dari batang logam yang memiliki nada berbeda-beda, tergantung dari ukurannya, dan suara yang dihasilkan tidak kalah dengan musik saat ini, musik modern, sehingga masih dapat dinikmati ya teman-teman. Nah, selain gamelan, alat musik khas suku Jawa ada kenong, gong, kemudian ada bonang, ada kendang, ada gambang, dan ada kempul. Lalu ciri khas dari kebudayaan Jawa yang ketiga adalah tentang tari tradisional. Nah, tari Jawa adalah bentuk tari dan seni yang tercipta dan dipengaruhi oleh budaya Jawa. Gerakan dalam tari Jawa ini teratur, tenang, dan halus. Seni Jawa yang sering menampilkan kemahiran pada saat bersamaan ketenangan yang hening yang jauh di atas segala hal yang biasa-biasa saja. Nah, tarian Jawa ini biasanya berhubungan mengenai budaya keraton Jawa yang anggun, halus, dan maju, seperti tari bedaya dan serimpi. Namun dalam arti yang lebih luas, tari Jawa juga mencangkup tari awam dari penduduk di daerah Jawa seperti tari ronggeng, tari tayub, tari reog, dan juga kuda lumping. Lalu ada mengenai ciri khas rumah adat. Rumah adat dari suku Jawa tentunya adalah joglo. Kemudian masakan khas suku Jawa tentu saja gudeg ya teman-teman, yang biasa kita jumpai di daerah istimewa Yogyakarta, yang mereka memang rasa masakan Jawa itu cenderung manis. Lalu kemudian ada senjata tradisional. Nah, Jawa ini dikenal dengan senjatanya yang memiliki berbagai makna. Salah satu senjata khas Jawa yaitu adalah keris. Nah, keris ini merupakan alat pusaka yang sangat penting yang juga dipercaya memiliki kesaktian. Nah, keris dibuat oleh empu yang ditempa serta diberi mantra-mantra. Salah satu keris yang melegenda ialah keris Empu Gandring. Dalam cerita Ken Arok,
Keris ini mampu menjadikan Ken Arok sebagai penguasa kerajaan dari Singosari. Lalu yang terakhir ciri karakteristik kebudayaan Jawa yaitu budaya kejawen. Nah, budaya kejawen merupakan budaya yang cukup terkenal dan melekat pada suku Jawa. Budaya kejawen ini mengajarkan tentang gabungan dari adat istiadat, budaya, pandangan sosial, dan filosofi orang Jawa. Ajaran kejawen ini hampir mirip seperti agama yang mengajarkan spiritual masyarakat Jawa kepada penciptanya. Nah, dari berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia ini, ada budaya Jawa, ada budaya Sunda, ada budaya Betawi, ada Batak, dan lain sebagainya. Dan dengan adanya keanekaragaman budaya ini, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan lunturnya suatu kebudayaan. Yang pertama adalah kita sebagai manusia berhubungan satu dengan yang lainnya secara langsung maupun tidak langsung, antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Nah, saat ini perkembangan teknologi dapat dengan mudah saling mempengaruhi antara satu budaya dengan budaya lainnya. Yang biasa budaya Indonesia yang sekarang udah ke K-pop-K-popan, seperti budaya Indonesia yang sekarang sudah cenderung ke western budaya. Nah, kemudian ada yang kedua, faktor yang kedua yaitu manusia selalu berkembang sehingga menghasilkan terjadinya perubahan cara hidup, kebutuhan hidup, dan lain sebagainya, sehingga memberikan pengaruh pada perubahan suatu kebudayaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah terjadinya perubahan lingkungan yang semakin ekstrim. Selain perubahan lingkungan, ternyata teknologi juga sangat mempengaruhi atau sangat berperan dalam lunturnya suatu kebudayaan di suatu tempat. Nah, dari paparan materi tadi dapat kita simpulkan bahwasanya adanya keanekaragaman manusia yang dimasukkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu adalah karena manusia adalah makhluk individu memiliki ciri khas sendiri. Dalam kehidupan masyarakat terdapat keanekaragaman warna dan kebudayaan. Nah, lalu bagaimana penerapan konseling lintas budaya ini hendaknya mengharuskan konselor yang peka dan tanggap terhadap adanya keragaman budaya dan adanya perbedaan budaya antara kelompok klien satu dengan kelompok klien lainnya, dan antara konselor itu sendiri dengan kliennya. Konselor harus sadar akan implikasi diversitas budaya terhadap proses konseling. Budaya yang dianut sangat mungkin menimbulkan masalah dalam interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masalah bisa muncul akibat atau interaksi manusia dalam manusia yang sangat ini terjadi adanya kaitan unsur-unsur kebudayaan, yaitu budaya yang dianut oleh individu itu sendiri, budaya yang ada di lingkungan individu itu sendiri, serta tuntunan-tuntunan budaya yang ada di sekitar lingkungan individu itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya keanekaragaman warna masyarakat dan kebudayaan, hendaknya kita menyikapi dengan bijak, toleransi, dan saling menghormati antara sesama masyarakat yang harus dijunjung tinggi walaupun banyak perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Nah, hal yang terpenting adalah menghindari sifat etnosentrisme dan egoisme dalam kehidupan masyarakat yang multikultural di Indonesia ini, sehingga tercipta kelangsungan hidup masyarakat yang damai dan aman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.